Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3B. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI yang berjudul Landasan dan Kurikulum di Sekolah. Maka dari itu, mari kita simak bersama-sama. Apa saja sih landasan dan kurikulum di sekolah itu? Mari kita simak sama-sama. Yang pertama, ada pengertian landasan kurikulum di sekolah. Landasan kurikulum memiliki peran yang sangat penting, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kuat, maka ketika ditempa angin atau terjadi goncangan, bangunan gedung tersebut akan mudah roboh. Demikian pula halnya dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum akan mudah terombang-ambing dan yang akan dipertaruhkan adalah manusia atau peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum, yaitu kurikulum development, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum dihasilkan dapat menjadi bahan ajar, acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Harmby CS, mengemukakan definisi landasan sebagai berikut. Landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, suatu prinsip yang menjadi sesuatu. Menurut Soedijarto, kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya ada landasan filosofis. Yang pertama, pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari Yunani kuno, yaitu philosophia, yang berasal dari philore artinya cinta, senang, suka, dan philosophia kebaikan, kebijaksanaan atau kebenaran. Menurut asal katanya, filsafat berarti cinta akan kebenaran. Orang yang suka berfilsafat adalah orang yang senang dengan kebenaran. Orang yang ahli dalam berfilsafat disebut philosopher, yaitu dalam bahasa Inggrisnya, filsuf dalam bahasa Arabnya, dan filsuf dalam bahasa Indonesianya. Ada beberapa bentuk filsafat yang punya hubungan lebih erat dengan pendidikan, yaitu yang pertama ada metafisika, yaitu filsafat yang membahas tentang segala yang di dalam alam itu. Yang kedua ada epistemologi, yaitu membahas tentang suatu kebenaran. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu filsafat untuk membahas tentang nilai. Filsafat adalah merupakan sumber dari berbagai ilmu pengetahuan. Ada yang keempat, yaitu humanologi filsafat, yaitu membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk juga tentang masalah-masalah pendidikan. Dan filsafat juga merupakan aplikasi dari pemikiran filsafat memecahkan masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya ada landasan psikologis. Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu yang terlibat di dalamnya. Karena apa yang ingin disampaikan menurut peserta didik untuk melakukan perbuatan belajar atau sering disebut proses belajar. Dalam proses pelajaran juga terjadi interaksi yang bersifat multi arah antara peserta didik dengan pendidik atau guru. Untuk itu, paling tidak dalam pengembangan kurikulum diperlukan dua landasan psikologi, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dihadapi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku tersebut harus dikembangkan.
Dengan kata lain, pentingnya landasan psikologi dalam kurikulum, terutama dalam bagaimana kurikulum harus disusun, bagaimana kurikulum diberikan dalam bentuk pelajaran, dan bagaimana proses belajar siswa dalam mempelajari kurikulum. Selanjutnya adalah landasan sosial budaya. S. Nasution mengemukakan, mendidik anak dengan baik hanya mungkin jika kita memahami masyarakat tempat mereka hidup. Oleh karena itu, setiap pembina kurikulum harus senantiasa mempelajari keadaan, perkembangan kegiatan, dan aspirasi masyarakat. Satu tujuan pendidikan adalah untuk mempelajari peserta didik. Hidup dalam kehidupan masyarakat. Asumsi adalah peserta didik berasal dari masyarakat, dididik oleh masyarakat dan harus kembali kepada masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Teknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuannya adalah menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola perilaku manusia. Perkembangan yang begitu cepat pada beberapa dekade terakhir adalah perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan informatika, serta media cetak. Perkembangan teknologi terbesar dalam pertengahan abad ke-20 berkenaan dengan pelajaran luar angkasa. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegiatan pendidikan di sekolah bermuatan kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagai mana sentra kegiatan pendidikan. Maka di dalam penyusunannya memerlukan landasan atau fondasi yang kuat melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam. Kurikulum baik pada tahap kurikulum sebagai ide, rencana, pengalaman maupun kehidupan sebagai hasil dalam pengembangannya harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh agar kurikulum tersebut dapat berfungsi sebagai berperan sesuai dengan tuntunan pendidikan yang ingin dihasilkan, seperti tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur man qala wala tanzur man qala. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.